Tak ada yang tak mungkin dalam persahabatan. Itulah kesimpulan sementara dari kami, penyelenggara Liga Jakarta U17 Piala Gubernur 2025. Nyalakan api di dadamu, kami nyanyikan lagu untukmu, doa dan cinta menyertaimu, menangkan pertandinganmu. Sejak pertandingan pertama digelar pada Sabtu, 19 April 2025, kemudian secara resmi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kick-off. Pada Minggu, 4 Mei 2025, persahabatan kami masih terawat baik. Hingga Minggu, 2 November 2025 lalu, sudah 261 kali pertandingan kami gelar di lapangan rumput natural Pancoran Soccer Field, Jakarta Selatan. Ada 18 klub yang menjadi peserta liga ini, yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total melibatkan 540 pemain, usia 16-17 tahun. Di tenda putih berlantai tanah di tepi lapangan Pancoran Soccer Field inilah kami 2 kali sepekan berkumpul, berdiskusi, ngopi bareng, makan bersama, juga bercanda. Sebagai kantor, ada seperangkat alat kerja, yang tentu saja terhubung dengan internet. Untuk berdiskusi dan rapat, ada sejumlah kursi plastik sebagai tempat duduk. Segala hal kami diskusikan di sini, di area rapat yang terbuka, yang semua percakapan kami, leluasa didengar oleh semua orang yang berada di sekitar tenda putih ini. Berdiskusi dengan sangat serius, tapi tak pernah lupa bercanda. Berdebat dengan suara tinggi berapi-api, kemudian berujung dengan tertawa bersama. Kadangkala kami melakukan briefing sambil berdiri, di dekat tenda. Gagasan mengalir deras di ruang terbuka, dilandasi semangat persahabatan. Di tenda putih berlantai tanah ini pula, kami menerima tamu. Sejak Sabtu, 19 April 2025, tamu datang silih berganti. Yang dominan tentu saja para legenda sepak bola, yang sangat peduli dengan kompetisi pembinaan yang tengah kami gelar. Tamu, bagi kami, adalah spirit. Penambah semangat. Kami bercerita tentang berbagai hal yang relevan dengan Liga Jakarta U17 ini. Kami mendengarkan beragam saran serta masukan dari mereka. Ada 3 pemain dari Balikpapan, main di PSL. Mereka di sini sekolahnya online. Nah itu menurut Bang Yus gimana? Wah itu salah satu modal itu Pak sebenarnya. Bagi pemain ya. Iya kan? Berarti salah satu modal dan kesempatan ada lagi ya kan? Di sekolah dia bisa online, di sepak bola dia bisa aktif ya. Kalau memang itu materinya, pemainnya baik, yang apa saya rasa itu mental yang paling baik. Di momen-momen tertentu, sebagian tamu berbagi inspirasi secara langsung dengan para pemain dari klub yang menjadi peserta Liga Jakarta U17. Kalian pasti belum lahir ketika Risdianto menjadi striker tim nasional di tahun 70-an dan di Paralimpiade Piala Dunia beliau masuk tim nasional saat umur 18. Di zaman ada Sucipto Suntoro, ada Yaakob Syahsaleh, tapi beliau umur 18 sudah di tim nasional dan beliau adalah pemain yang cerdas, cerdik, nakal, bandel, semuanya. Cetak golnya banyak banget. Silakan Mas Riz. Kalau tadi ada kata-kata bagaimana kita menjadi pemain bola, niat kita aja. Kita sekarang kompetisi di sini, kita salah, kalah main. Kita kalah, anggap kita kalah. Dalam hati kita perbaiki. Nanti kalau main lagi saya akan lebih baik. Kompetisi ini sulit diadain dan ini ada. Untuk memperbaiki kesalahan itu, kompetisi itu mudah. Tapi kalau turnamen kita udah takut kalah. Kalah nggak bisa main lagi nanti kan. Kalau kompetisi ini enak. Jadi bersyukur kalian bisa bermain di sini, ada kompetisi yang seusia. Kalian tidak terlalu tegang karena bisa diperbaikin di lain waktu. Kalau kesalahan hari ini, minggu depan main lagi di sini, kita akan perbaikin kesalahan tadi. Otomatis kita tambah lama main di kompetisi ini, kita akan lebih baik. Di samping tenda putih berlantai tanah ini, ada satu tenda putih lagi, juga berlantai tanah.
Ini adalah tenda putih yang berfungsi sebagai studio mini untuk live streaming pertandingan sepak bola yang kami gelar, yang bisa ditonton publik di channel YouTube Liga Muda Indonesia. Studio mini untuk live streaming ini dilengkapi dengan perangkat komputer, sebagai bagian dari infrastruktur siaran secara digital. Ada tim teknis sekaligus tim kreatif yang mengoperasikan, agar live streaming tersebut bisa diterima dengan baik secara luas. Raihlah, raih mataharimu, sembahkan bunga pada pertiwi, pantang menyerah sebelum kalah, bangkitlah lagi. Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, respek dengan totalitas pembinaan yang dilakukan oleh Liga Jakarta U17. Ketika bertamu ke lapangan Pancoran Soccer Field, pada Sabtu, 25 Oktober 2025 lalu, Ratu Tisha menyaksikan secara langsung laga klub Pemuda Jaya melawan klub Mutiara Gemilang, dari depan studio mini untuk live streaming. Di kesempatan yang sama, Ratu Tisha mendekat ke komentator sepak bola, yang tengah melakukan live streaming pertandingan tersebut. Ia merespon positif mekanisme kompetisi penuh yang diimplementasikan di Liga Jakarta U17, hingga tiap klub mendapat kesempatan 32 kali berlaga. Ya kalau lihat jumlah pertandingannya pasti dong. Berarti satu klub mainnya berapa kali? 30 Pak. 30. Ya emang harus terus muter. Mereka kan harus terbiasa tiap Sabtu main, tiap Sabtu Minggu main, latihan. Iya. Periodisasinya ada gitu. Main, evaluasi, istirahat, latihan, main, evaluasi. Baru terbentuk iklimnya gitu. Kalau enggak. Kalau supply dari amatir youth-nya sudah jam bertandingnya baik, kemudian periodisasi latihan terjaga, maka supply ke elite youth-nya pun akan lebih bagus kan. Di luar studio, di tepi lapangan sepak bola, ada 7 kamera beserta kameramen yang merekam jalannya tiap pertandingan. Sejumlah kameramen ini beraktivitas di atas Tiger, hingga posisi mereka lebih tinggi dari lapangan. Dengan demikian, mereka leluasa merekam seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan. Melalui live streaming ini, tentu bukan hanya pertandingan sepak bola yang dipancarluaskan ke publik, tapi juga papan sponsor yang berjajar di tepi lapangan. Ada 80 papan sponsor, dengan berbagai merek, yang kini mengitari 2 lapangan yang digunakan di Liga Jakarta U17. Dengan adanya live streaming ini, para pemilik produk dan jasa berlomba-lomba untuk tampil di tepi lapangan Liga Jakarta U17. Karena, melalui siaran digital, brand produk dan jasa mereka akan tersebar lebih luas serta akan menjangkau publik secara luas. Kami sebagai penyelenggara Liga Jakarta U17, tentu berterima kasih atas kepercayaan para pemilik produk dan jasa, yang telah menjadi bagian dari kompetisi pembinaan ini. Bagaimanapun juga, membina orang-orang muda usia 16-17 tahun melalui sepak bola, adalah tanggung jawab kita bersama. Kebersamaan yang menyatu dalam persahabatan, untuk bersama membangun ekosistem persepakbolaan nasional.